ngutang, alasannya sebulan lah kalau dibayar gitu. Dong bro, gimana cara ngadepin temen yang kalau lagi senang suka lupa diri? Seperti roda berputar, ada masanya. Ya sekarang dia lagi di atas, dia sombong kayak gitu. Kalau dia udah di bawah, Walaupun dia sering nangis, desakin, dia masih ngejar. hamilnya tuh di luar nikah. Punya utang baju sama tetanggaku, tolonglah dibayar. Ya. Apa? Halo guys, ketemu lagi bersama saya Arianto Ariana. Di vlog kali ini banyak sekali teman-teman yang mau curhat bareng bersama saya dan juga Mbak Neneng. Udah ada beberapa orang yang pengen curhat di vlog ini, dan kita akan bacain ya vlog-vlogannya. Dan mungkin banyak masalah ya, dari entah masalah percintaan, entah masalah masalah keluarga dan lain-lain. Baiklah, kita mulai curhatan dari seseorang. Kita mulai, nggak tahu ini dari siapa. Curhat dong mas. Jadi aku punya tetangga 5. Bulan lalu minjem uang 500.000 buat biaya sekolah anaknya. Karena suamiku belum gajian, nanti awal bulan mau dibayar. Tapi sampai 5 bulan belum dibayar-bayar. Tiap ditagih nggak punya duit, tapi suka belanja online. Kira-kira menurut emasnya gimana ngadepin tetangga seperti itu? Terima kasih. Ini seru kok disensor. Jadi gini, banyak ya kalau terjadi di kampung itu, biasanya orang kebanyakan ngutang. Habis itu kalau ditagih pasti alasannya tuh nggak punya duit, nggak punya duit. Tapi kadang belanja online itu lancar. Nah, tiap kita tagih kan kadang kita nggak enak ya, ngerasa kita yang dia ngerasa punya utang, kenapa dia nggak mau bayar? Istilahnya kayak, masa sih kita sebagai yang diutangin terus kapan dibayar alasannya tuh selalu nggak punya duit. Jadi kalau menurut saya sih, ngadapin tetangga kayak gitu di saat kita nagih hutang atau nagih itu ke dia, bilang aja gini, waktu dia ada paket ya, dia kan bilang katanya paketannya, kalau gitu mungkin orang pasti bakal alasan gini, enggak kok ini pasti diskon, enggak kok ini itu apa alasannya tuh, enggak murah segala macam. Gini loh mbak, namanya utang itu harus dibayar. Daripada mbak nanti istilahnya jadi omongan, atau misalnya mbak tiba-tiba dicabut nyawanya kan, amit-amit ya, maksudnya jangan sampai tuh utang itu dibawa mati. Mendingan seberapapun itu utang, mendingan tuh dibayar daripada nanti di akhirnya ditagih. Apalagi tuh tangga mbak, kalau ada apa-apa, kalau mbak nanti kesusahan, itu yang nolongin tetangga. Kalau mbak gak bayar utang, nanti kalau tetangga kamu kesel, tetangganya mbak ini kesel, nggak mau nolongin, gimana? Orang kalau udah dikecewain juga males ya mau minjemin. Kalau sekali dua kali itu gitu. Istilahnya kalau oke lah, kalau misalnya ngutang alasannya sebulan lah kalau dibayar gitu, masih enak kan. Kita setidaknya kalau misalnya dia nanti mau minjem duit lagi kan, kita juga jadi orangnya enak nih, bisa dipercaya. Nah gitu. Jangan kayak gitu. Gak baik, banyak utang juga gak tenang, juga bisa merusak persaudaraan. Itu mbak tipsnya. Dan satu lagi, kenapa? Namanya hutang itu kan dibawa mati, dan itu menyusahkan atau menyulitkan nanti ketika kamu meninggal. Nah, itu dicatat. Oke, next. Terus ini ada lagi nih, curhat dong bro, gimana cara ngadepin temen yang kalau lagi senang suka lupa diri, giliran susah aja baru ingat temen. Wah banyak. Dan itu ada di sekeliling kita, semuanya ada banyak sekali. Ya, kalau aku sih ngadepin temen-temen yang kadang suka lupa diri, kalau lagi seneng lupa sama temen sendiri, kalau lagi susah datang, dicuekin aja. Aku ada teman kecil, teman main. Jadi kalau misalnya dia lagi seneng tuh, dia nggak pernah inget temennya. Jadi di saat dia lagi susah, pasti bilang, lagi di mana lo bro? Gue mau main dong. Pasti dia selalu curhat, selalu itu. Gila, yang susah aja inget temen. Udah, saran aku, temen kayak gitu itu udah
didiemin, nggak usah di itu. Kalau bila perlu tuh status WhatsApp-nya itu dibisukan. Jadi udah deh nggak usah diladenin, tetap temenan tapi nggak usah terlalu diprioritas. Temen kayak gitu mah banyak makan hati, udah deh jauh-jauh, nggak usah di menurut aku nggak usah diladenin. Banyak kok aku ngalamin juga. Jadi kalau temen kayak gitu lebih baik nggak, maksudnya jangan dimusuhin, dihindarin aja Dihindarin. ya. Jadi kalau misalnya dia jawab tanya kabar ya dijawab, kalau enggak ya Ya udah, ya udah seperlunya aja. perlunya. Nah gitu. Oke, next. Next. Lagi, curhat dong Arya. Kan aku punya tetangga. Ini masih tetangga lagi ya guys. Punya tetangga nggak jauh sih dari rumah. Itu kan suami istri, tapi sama sifatnya suka menghina aku. Apalagi masalah perekonomian nomor satu deh. Padahal ya dia sama aja lah, perekonomiannya juga sama kayak aku. Cuma yang bikin aku heran, dia kok nggak mandang dirinya sendiri gitu. Udah berkecukupan apa belum? Itu nggak cuma satu atau dua kali loh begitu. Cuma aku sama suami karena merasa di sini paling tua digituin ya nggak bales dengan hal yang seperti itu juga. Malah terdoain loh, semoga apa yang udah dia hina-hinain ke aku, dia jauh dari ujian itu dan nggak ngalamin seperti aku, baik aku orangnya. Jadi gini, sebenarnya Mbak ini tuh curhat panjang. Jadi sebenarnya ada lagi sih, cuma aku pendekin singkatnya. Singkat. Ya, jadi Mbaknya gini tuh, jadi dia tuh tetangga, nggak taunya tetangga itu saudaranya dia sendiri. Nah, jadi posisinya itu si Mbak ini tuh eh, emang dari awal nikah mungkin perekonomiannya itu rada kurang stabil. Bukan kodok sih. jadi kurang stabil. Jadi saudaranya tuh yang tetangga sebelahnya tuh mungkin berkecukupan lah, istilahnya mungkin yang nggak kaya banget, udah berkecukupan, nggak kekurangan. Mungkin waktu pas waktu ada orang mungkin dia selalu ngomong, oh ini kurang gini, oh dia mah orangnya gini-gini, nah, gitu. Nah, di saat si mbaknya ini istilahnya perekonomiannya lagi naik, stabil, jadi mungkin dia ngerasa kesaing, jadi kayak ngerasa dia tuh ngomong ke semua orang, ini loh gitu. Jadi kesannya tuh dia tuh jelek, jadi kesannya tuh kayak seolah-olah tuh nyari rezeki tuh kayak nggak halal apa nggak bagus. Jadi gini loh Mbak, namanya tetangga itu mbok yo sing ruko, apalagi tuh saudara sendiri. Jadi kalau misalnya rezeki itu ada yang ngatur loh, jangan sampai Mbaknya ini sombong. Nah suatu saat kalau Allah udah membalikkan derajatnya seseorang itu, Mbak, ya jangan sesali apa yang Mbak ucapkan. Gitu loh. Guys. Jadi kalau misalnya Mbak sekarang mungkin menghina-hina dia, yang aku tahu nih Mbak yang ini tuh sama suaminya tuh lebih banyak terima. Emang orangnya tuh legowo. Iya, kalem. Misalnya kayak diomongin orang ya udah terima, mau orang mau apa ya dia terima. Cuma posisinya yang kulihat kasihan loh. Emang Mbaknya itu emang orangnya emang gak banyak ngomong. Jadi setidaknya kalau emang orang yang ngatain keluarganya dia itu, dia ya udah sabar dan berdoa. Cuma gini loh, yang sebagai tetangganya itu ya tolonglah kalau misalnya punya tetangga tuh yang baik-baik, istilahnya kayak apalagi saudara sendiri, ya saling dibantu. Kalau si mbaknya ada kekurangan, mbaknya tuh kasih, kalau mbaknya punya lebih ya dikasih. Begitu juga sebaliknya, manusia tuh nggak ada yang sempurna kok, pasti. Walaupun mbaknya sekarang perekonomiannya tuh kurang, tapi hidupnya bahagia. Daripada tetangga di samping ini istilahnya kayak hidupnya enak, stabil, tanpa kekurangan apapun, tapi suka ngomongin orang, berarti hidupnya kurang enak, kurang bahagia karena selalu ngusik ketenangan orang. Lebih baik sama mbak ini, walaupun hidupnya bersyukur, walaupun kurang, walaupun dia selalu mensyukuri apa yang dia dapat, tapi dia selalu bersyukur, gak ngomongin orang seperti kayak mbak. Nanti kalau suatu saat mbaknya nih ada di bawah dan mbaknya ini ada di atas tetangganya mbak yang suka ngomongin di bawah, jangan nangis. Nanti minta tolong. Alasannya gini-gini, dulu lu gina
Mbaknya. Ih, nih ya, satu lagi nih, Hmm. gue tambahin. Kalau mbaknya menurut mbak gimana? Nih, kalau menurutku ya, kalau punya tangga gitu ya udah biarin aja. Nih, hidup Hmm. itu seperti roda berputar. Hmm. Ada masanya. Ya sekarang dia lagi di atas, dia sombong kayak gitu. Kalau dia udah di bawah, kalau minta tolong udah deh aja. Dan satu lagi, apa sih gunanya ribut sama tetangga? Ingat dong guys, kalau lu nanti mati, suatu saat nanti kan namanya mati itu kan nyata ya. Ya. Dan pasti bakalan semua orang itu pasti bakalan kembali sama yang punya. Kalau kamu jahat sama tetangga, nanti kalau kamu mati, kamu jalan sendiri kuburan, kan enggak kan? Mungkin dia mati dipendam sama rumah sendiri, nunggu ambruk baru dipendam Nggak sendiri. boleh gitu. Nah, itu. Tuh, Baik-baik rumah tangga ya mbak. ya tuh. Mudah-mudahan yang nonton ini dapat hidayah Amin. dan ya rukun-rukun lah sama tetangga. Amin. Dah, next ya. Next. Duh, toksik tetangganya. Curhat dong mas bro tentang keluargaku biar ngertiin posisiku sekarang. Aku 7 bersaudara, aku anak kelima, aku punya adik 2, satu masih sekolah dan satu udah lulus tapi belum kerja. Kakakku sudah pada nikah semua, sedangkan orang tuaku kadang suka sakit-sakitan, jadi kadang aku menjadi tulang punggung keluarga. Sebenarnya aku pengen rencana menikah, cuma setiap kali mau menabung pasti ada aja saudara mau minjem duit. Alasannya nanti diganti, tapi nggak diganti-ganti. Kalau bilang nggak ada nanti dikira pelit. Masa kerja nggak punya duit? Pas ditagih alasannya ya elah duit segitu dan nggak punya duit. Nah, menurut emasnya gimana cara biar saudaraku ngerti kalau aku lagi nabung buat menikah? Makasih. Jadi gini, Ya, saya juga dulu pernah nggak seburuk itu sih, pernah ngalamin posisi seperti itu. Aku nikah tuh dulu emang ngumpulin dari nol tuh sendiri. Jadi emang emang nggak ada bantuan dari siapapun. Paling bantuan mungkin kalau untuk materi ya enggak lah. Paling kalau saudara kan kadang kayak ngebantuin untuk persiapan, tapi untuk materi itu ngumpul sendiri. Nah gini, jadi posisi ujian kalau orang mau nikah itu, kalau kita mau nabung, otomatis kan kita nabung nih. Kita udah prepare udah sekian, ini pengeluaran sekian. Jadi posisi kita mau nabung, tiba-tiba saudara mau minjem duit. Kita juga mau nggak ngasih juga nggak enak. enak. Kalau ngasih ya otomatis saudara pasti tagihnya susah. Kalau nggak ada tagih kita butuh. Betul. Jadi gini tipsnya itu. Jadi kalau misalnya saudara atau teman, kalau mas niatnya mau nikah, kalau emang bener-bener mau nikah itu istilahnya mas mau nabung. Jadi mas gini tipsnya, mas misalnya gajian, mas simpen aja duit di ATM itu buat keperluan sehari-hari. Sisanya itu mas entah disimpan di Dana, entah disimpan di Gojek, entah dititipin ke temen. Jadi suatu saat kalau kalau saudara atau temen minjem, bilang aja nggak ada. Pelit tuh, screenshot aja isi saldo ATM-nya, di screenshot kirimin tuh. Betul. Gitu. Jadi biar mas nggak ngerasa nggak enak, biar ada bukti. Sebenarnya kalau misalnya minjemin itu susah sih. Kadang kalau nggak dipinjemin itu kadang jadi permusuhan, jadi istilahnya kayak memperpecah persaudaraan atau pertemanan. Jadi kalau kita nggak, kalau kita minjemin ya kita butuh, kadang kita agih juga susah. Itu tipsnya tadi, simpen uang ATM itu keperluan sehari-hari. Jadi kalau misalnya dia mau nggak percaya, screenshot saja saldo ATM-nya. Nah ini kalau menurut mbak gimana? Menurutku ya, kalau masalah duit itu udah sensitif ya. Iya, apalagi saudara. Iya, duit itu gak ada saudaranya. Intinya ya bener tadi kata Mas Arya itu, kayak gitu aja ya, Mas. Nah, gitu. Pokoknya kalau kalau masnya istilahnya sekarang kan masnya kan tinggal sama keluarga, yang lain kan udah pada nikah. Terus mas mungkin jadi tulang punggung keluarga. Nggak apa-apa. Masnya bantuin orang tua itu yang penting ikhlas. Seberapapun yang penting ikhlas. Jangan pernah diungkit. Allah bakal ngasih 2 kali lipat gitu. Berkah dibanding kakaknya mas yang selalu ngutang apa selalu nggak pernah mau bantu. Nggak apa-apa. Jadi gaji mas sisihin. Misalnya kalau misalnya orang tua perlu atau misalnya ya orang, yang penting orang tua lah, orang tua perlu atau adiknya perlu, jadi kasih aja.
orang tua walaupun nggak diganti nggak apa-apa lah, yang penting masnya ikhlas. Iya. Seberapapun itu yang penting ikhlas, Tuh, nanti bakalan diganti 2 kali lipat, saya jamin itu. tuh. Itu mas tipsnya. Tipsnya, dan kayak misalnya nih nabung dibagi-bagi di berapa, kayak tadi bilang di Gojek apa di mana, jadi yang dana yang untuk menikah itu nggak diotak-atik terus, nanti kalau ditaruh di satu tempat terus mau dipakai buat nikahnya bulan ini atau tahun berapa gitu, terus ditaruh di situ kepake lagi nanti nggak nikah Nah dong. itu soalnya kan Tuh. nikah butuh biaya. Tuh, Kalau nikah misalnya nggak ada duit ya bingung juga. tuh Nikah tuh harus apalagi butuh duit. lagi kamu cowok, Nah itu lebih betul. banyak lagi pengeluaran. Nah, itu. Semangat ya Mas yang mau menikah. Semangat. Semoga rezekinya selalu dilancarin sama Allah. Sehat Amin. selalu keluarganya dan dilancarkan Amin. segala urusannya. Amin. Amin. Oke, next. Next. Kak Ari, curhat dong. Aku lagi marahan sama sahabat aku. Gara-gara Hmm. aku bilang ke dia kalau pacar dia itu jalan sama cewek lain. Tapi tetap nggak pernah dan dia tetap nggak pernah dan ngebelain cowoknya apa? Mm-mm. Cowoknya. Terus padahal temen aku sering Oh, banget iya cowoknya. Terus padahal temen aku sering banget disakiti sama itu cowok. Aku nggak ngerti deh dengan sikap dia. Padahal dia tuh cantik, cowoknya biasa aja. Kalau dia mau dapet cowok yang lebih mapan, cakep, bisa. Cuma nggak tahu kenapa dia masih mengharapkan pacar. Menurut kakak gimana? Terima kasih. Wah, Nah, mandang fisik ya. enggak. Dia biasa aja, tapi dia bikin nyaman. Nah, jadi gini loh. Posisi Bully lagi. Maaf. ya, posisinya gini. Jadi kayak orang itu, saya pernah ngalamin dulu nih sebelum saya ngalamin hal seperti itu, banyak kok yang temen cewek aku curhat seperti itu. Dia tuh disakitin cowoknya, padahal dia tuh cantik. Hmm. Cowoknya ya sama aja, biasa aja juga, perekonomiannya juga nggak itu banget, nggak mapan banget. Jadi tuh yang ngedeketin dia tuh cakep kaya. Cuma yang ku herannya itu dia masih ngejar, walaupun dia sering nangis disakitin dia masih ngejar. Aku udah berapa kali bilangin ke dia, udah lu putusin aja, lu cari cowok yang lebih mapan, lebih cakep, lu bisa. Anehnya lagi tuh cewek masih ngejar. Wow. Nah setelah aku ngerasain hal seperti itu, jadi aku pacaran sama cewek cantik nih. Cewek cantik, ternyata tuh pacaran sama cewek cantik tuh gak nyaman. Kita harus jadi apa ya, bener-bener selalu ngertiin dia, selalu nurutin kemauan dia. Kalau ya pokoknya harus nurut lah, kalau enggak dia bakalan pergi. Jadi aku nggak pacaran sama orang itu, aku pernah temenan atau HTS-an sama seseorang. Kita ya rasa pacaran lah. Dia tuh orangnya biasa aja, lebih cantik kan pacar aku. Cuman herannya tuh aku selalu dicuekin sama dia, selalu disakitin sama dia, tapi aku selalu pengen deket sama dia, ngejar terus. Nah, baru aku nyadar itu ternyata kenyamanan itu nggak bisa dipisahin atau disamain dengan lu bisa dapat lebih dari cantik atau lebih tampan atau lebih gimana dari si cowok ini contohnya. Oh, gitu. Jadi kalau lu udah ngerasa nyaman sama seseorang, itu lu mau disakitin sampai lu KDRT pun sampai lu luka-luka, dia bakal ngejar. Apalagi cewek yang udah ngerasain anjing. Oh, ini masih susah. pacaran sih ya? Masih pacaran. Oh, apalagi iya. cewek kalau yang baru pertama kali ngelakuin. Tahu nggak apa? Ya kayak gitu. Gitu. Kalau cewek baru pertama kali ngelakuin seperti itu sama pacarnya, Ya udah. Pasti dia nggak bakalan bisa lepas. Pasti dia bakalan selalu ngejar-ngejar. Kecuali cewek yang udah setiap pacaran pernah ngelakuin seperti itu, ngelakuin SP itu. Jadi kalau misalnya cewek yang udah tahu itunya cowok, pasti dia bakalan selalu ngejar-ngejar. Pasti bakalan mau disakitin sampai berdarah-darah pun, sampai kakinya nggak bisa jalan pun, pasti selalu ngejar-ngejar. Karena bahayanya itu, cewek kalau udah tahu hal seperti itu pasti susah. Dan buat cewek yang sudah kayak gitu sebelum menikah, ya bodoh.
Nah, itu. Betapa ruginya kamu nanti kalau kamu udah ditinggalin sama dia, kamu mau ngapain? Hmm. Apalagi kita cewek ada bekasnya loh. Kalau Ya. cowok mah gak ada bekasnya. Nah, itu. Tuh. Hati-hati ya cewek, jadi cewek itu harus dijaga. Ya memang saya juga tidak sempurna, tapi setidaknya saya hanya mengingatkan kalau memang apa sih, ya kita bolehlah cinta, kita juga boleh ngasih apapun, materi apa segala macam, tapi satu itu harus dijaga. Karena kalau udah ditinggalin tuh mau apa? Belum tentu nanti kamu dapat pacar lagi, setelah dia pergi kamu dapat lagi, dia mau menerima masa lalu kamu yang udah seperti itu. Nah, itu. Kalau dia nggak mau terima gimana? Ya itu. Jadi menurut mbaknya nggak apa-apa, emang karakter orang tuh seperti itu tuh emang susah. Mbaknya walaupun mbaknya ngomong kasar pakai toak pun nggak bakal mempan. Jadi lebih baik mbak tuh ya udah diemin aja. Nanti kalau suatu saat dia udah capek, pasti dia bakalan curhat, pasti bakalan datang lagi ke mbak minta maaf ke mbaknya kalau temennya itu salah milih seseorang. Mungkin ya itu, Iya. walaupun mbaknya ngomong ngomong sekasar pakai tuak pun nggak bakal bisa didengar. Nggak bisa. Susah, orang seperti itu susah karena saya ngalamin hal seperti itu. Iya, saya juga. Ada di sekitar saya. Aduh, Gitu. ya begitu. Jadi ya Mbak, dan Jadi sabar aja. semoga aja itu temennya nggak dapet karma dari Allah deh. Jadi sabar-sabar aja. Ya, mudah-mudahan temennya cepat sadar dan Amin. berdaya bahwa itu persahabatan itu penting dibanding cowok itu. Sabar ya Mbak. Sabar. Next. Next. Lagi curhat dong A Arya. Orang Jawa dipanggilnya A. Curhat dong A. Jadi gini ceritanya, aku digosipin sama orang-orang mancing. Dikiranya aku suka sama seseorang. Orang itu orang mancing juga, dan setiap aku muter bikinin kopi buat dia, aku selalu diledekin, begitupun juga dengan dia, diledekin terus. Awalnya kita deket, saling menyapa, setelah digosipin aku suka. Dia jadi suka. Dia jadi seakan menjauh sama aku dan gak seperti dulu lagi. Gosipin aku. Oh, digosipin suka sama aku mungkin. Iya kali ya. Dia jadi seakan menjauh sama aku dan nggak seperti dulu lagi yang selalu menyapa dan ngobrol denganku. Gimana menurut aku harus gimana? Ini di Empang ya Bu? Oh di sawah. Ini jadi dia kerja di Empang. Ini mbaknya kerja di Empang. Mbak apa Mas sih? Ini itu sih. Aku nanyain mau disebutin nggak? Nanti aku tanya. Namanya Inces Uget-Uget. Jadi Inces ini jadi Inces ini tuh kerja di Empang pemancingan. Jadi kan dia selalu ramah, selalu ramah sama pelanggan di situ yang mancing-mancing di situ. Oh, iya, nah, ada salah satu pelanggan mungkin awal-awal mungkin ngeledekin si Inces ini. Terus si Inces ini mungkin ngeladenin lah, ya bukan suka, jadi ngeladenin loh. Jadi seolah tuh akrab, terus ada mungkin pemancing lain atau mungkin nggak suka sama dia tuh mungkin bilang, suka sama ini ya ini. Jadi mungkin si masnya ini udah punya istri atau udah punya tunangan. Jadi kan mungkin ngerasa nggak enak. Istilahnya kayak takutnya gosip itu kedengaran ke pacarnya atau istrinya. Mancing itu dugaannya itu pacaran. Jadi itu seolah-olah dia itu menghindar dari si Inces ini. Jadi Incesnya juga nggak enak. Yang tadinya akrab saling sapa, tiba-tiba itu saling diem-dieman. Wow. Gitu. Saran aku segini loh. Kalau misalnya si masnya ini suka mancing ini mungkin ngejauh dari Inces, ya udah Incesnya lakuin aja, nggak saling sapa dulu. Istilahnya mungkin di umum itu nggak saling sapa dulu, ya walaupun di nggak saling sapa dulu buat ngeredahin situasi. Jadi udah lah nggak apa-apa lah, istilahnya bukan seolah Inces tuh marah sama dia, nggak. Jadi Inces tuh agak menghindar juga, daripada menghindari gosip atau omongan negatif orang. Jadi lebih baik Inces ini hindarin dulu, nggak saling sapa dulu. Nanti kalau suasananya udah tenang,
atau udah lupa, mungkin bisa bisa kayak gitu lagi, ngobrol-ngobrol lagi gitu. Udah, Gitu. yang jelas sih abaikanlah omongan Hmm. orang mah nggak ada habisnya. Kalau ngibain kita mah, Udah habis. walaupun kita berbuat baik aja salah, Apalagi apalagi kita berbuat salah. salah Jadi tambah. kita punya dua tangan Hmm. hanya untuk bisa menutup telinga. Nah itu Nah, itu aja. Twin Mbak Inces. Mbak Good, Inces. good. Lagi ya next. Oke. Curhat dong Arya. Di Hmm. kampungku masih banyak anak-anak muda yang hamil di luar nikah. Oh. Banyak yang bilang kalau hamil di luar nikah itu setelah anaknya lahir harus nikah lagi. Katanya haram kalau melakukan hubungan zina. Pertanyaannya, kenapa setiap ada berita ada orang hamil di luar nikah pasti heboh seluruh kampung? Tapi setelah lahiran ya udah biasa lagi kayak nggak ada terjadi sesuatu. Menurut kamu bagaimana? Ya, hidup di kampung mah. Kalau di kampungku masih aja sama. Apa? Jadi gitu, walaupun udah lahir pun dia dibilang, kon lahirnya, hamilnya di luar nikah. Masa? Gitu. Iya, tetap Jadi aja kalau tahu. jadi gini, kalau di kampung aku ada istilahnya kayak hamil dual nikah atau MBA ya. Ya, Hamil dual nikah itu pertama mungkin dia bakalan, kalau kedengeran nih awal mungkin beritanya pertama kali denger dia hamil dua nikah pasti heboh, pasti jadi bakal omongan seluruh kampung. wah, Pasti itu pasti. otomatis kan, karena mungkin menghindari omongan orang, pasti Hmm? orang tuanya kan langsung dinikahi dalam kondisi hamil. Iya. Nah, untuk apa? Untuk kayak setelah lahiran tuh nikah lagi, kan menurut kepercayaan orang kan kadang beda-beda ya. Kadang mungkin ya udahlah namanya udah nikah, tapi menurut agama atau menurut setahu aku ya, menurut agama atau menurut para ulama-ulama atau kiai itu ya harus nikah lagi. Karena kan sebenarnya tuh pak, waktu nikah dalam kondisi hamil itu hanya menutupin aib atau menutupin apa ya? Hidupin malu lah. Ya menutup malu keluarga. Jadi untuk menghindari itu ya setelah setelah lahiran anaknya harus nikah lagi, walaupun secara tertutup yang penting nikah secara sah gitu. Nah untuk kayak omongan omongan orang, istilahnya sama di kampung aku juga sama. Jadi setelah lahiran lupa anak itu, walaupun anak dua dulu ya udah, kok lucu banget anaknya, gemes Itu kayak gitu. gitu. Kalau punya aku ya temen nggak, udah nggak diungkit lagi kayak, oh ini udah, ini lu hamil itu enggak, istilahnya beritanya itu udah redem. Tapi setelah anaknya lahiran beritanya pasti hilang Oh gitu. ya. Tapi kalau di kampung mbak gimana, masih tetap? Masih tetap malah dia ngomong terus. Masa? Ih, itu mah berarti hitungannya kayak anak haram gitu. Ya enggak juga, kali kan dinikahin sama bapaknya ya kan, kalau ditinggalin mah iya. Tapi kak kalau misalnya anaknya dengeran gue kok ya, Ada tau kayak gitu. ada yang pernah. Ada. Anjir, kalau tempat aku mah karena mungkin ngejaga, kalau walaupun anaknya gede mungkin menjaga kali ya, ya udah berita itu bakalan hilang dengan sendirinya. Setelah lahiran pasti bakal hilang sendirinya. Jadi emang emang setiap daerah mungkin pasti ada ngalamin seperti itu. Tapi kalau di tempat aku mah setelah lahiran pasti gosip itu hilang, udah nggak pernah diungkit itu lagi. Mungkin kalau misalnya eh, terjadi seperti itu mungkin ya bakalan diungkit lagi. Itu cuma kalau untuk udah gosipnya udah hilang. Begitu. Nah itu. Gitu Mbak, makanya nih ya, untuk anak-anak muda zaman sekarang kalau berpacaran itu ya yang sewajarnya aja ya. Selain itu merugikan diri kamu sendiri, juga itu merugikan orang tuamu karena dibikin malu. Dan itu pun nanti bakalan menjadi apa ya? Aib keluarga lah itu malah. Iya, terus juga kasihan anaknya nanti ke depannya itu bakalan, ya namanya orang hidup kan pasti ada yang suka dan Iya. gak ada yang nggak suka. Lebih banyak yang nggak suka. Kadang juga nanti kamu tahu nggak sih dulu kamu tuh sebelum lahiran kamu tuh itu loh, hamilnya tuh di luar nikah kayak gitu. Dibilangin nanti ada setan nih gitu. Serius tahu. Iya. Iya. Sadis banget. Kalau tempat aku mah enggak sih. Tempat aku mah istilahnya walaupun walaupun hamil jual nikah itu, oh ya udah hilang aja. Makanya aku dulu sama adik aku tuh wanti-wanti, jangan sampai kamu seperti apa istilahnya kayak tetangga-tangga kamu di situ. Jaga nama baik keluarga. Terus Jadi juga alhamdulillah sih adik aku sampai nikah pun dia masih masih tetap menjaga. Jadi
bersyukur sih. Aku udah berhasil Hmm. ngejagain adek aku sampai dia nikah, sampai sampai ya pokoknya sambil dia eh, apa dia nikah dan tanggung jawabnya udah dialihkan ke suaminya. Kalau dulu kan apa-apa selalu aku, Kakak. ya karena bapakku kan setelah nikah kan udah gak tinggal lagi sama dia. Gitu Nah, itu guys. makanya dari sekarang pun saya yang nomor satu tuh kasih sayang tuh adik. Ada kasih Karena sayang. karena orang Hanya tua kan kasih. udah nggak ada kan, jadi Hmm. mungkin yang mungkin paling aku kangen mungkin adik, mungkin yang paling aku jaga mungkin sekarang adik. Gitu Mbak. Iya. Semangat terus ya Mbak. Nah, Semangat. Terus oke, next pertanyaan yang selanjutnya. Ini banyak sekali dan nggak tahu dari siapa ya ini. Hai Arya, curhat dong. Hai. Iya dong. Oke, aku jadi oke, aku juga mau ikutan curhat lah kayak yang lain. Ini curhatnya bukan berarti gibain orang yang saya ceritain. Kalau merasa ya syukur, kalau enggak ya berarti dia nggak punya hati. Hehehe, ya Allah. Terus ini pasti mama nih. Kejadiannya sih tahun lalu sampai saat ini. Ini cerita dari saya awal, saya buka usaha jualan baju. Ya, jualan baju. Aku join. Oh ya, ya aku join sama teman jualan baju. Niatnya supaya ntar usahanya lancar gitulah. Strateginya tuh bisa bisa cash dan kredit ya. Kalau di kampung kan masih hobi karena kredit gitu. Makanya banyak orang yang suka beli or kredit lah baju-baju karena harganya terhitung terjangkau. Nah, setahun pertama semua berjalan lancar tanpa hambatan dan hasilnya udah kelihatan dan aku beliin sesuatu yang berguna. Dan tahun yang kedua udah mulai nih yang kredit mulai sulit bayarnya kadat-kadat, ngadat-ngadat, ngadat-ngadat gitulah dan sampai saya merasa malu buat nagih. Resep saya tagih pasti alasannya belum ada uang, tapi kalau giliran buat makan-makan Makan enak selalu makan-makan ada. enak selalu ada dan ini terjadi sama tetanggaku dan masih terhitung saudaraku sendiri. Aku nagih nggak cukup sekali tapi dah berulang kali tapi hasilnya zong. Dan sampai detik ini nggak ada niatan buat bayar utang. Masih tersisa 3 orang yang sampai detik ini mereka niat nggak bayar utang padahal sampai 100.000 loh. Tapi buat saya itu berarti karena bisa saya putar lagi buat saya jualan. Alhasil, usut punya usut, si mbak ini ternyata di mana-mana emang banyak utang. Ayo Tuhan. Wah. Dan emang senengnya ngutang dan gak mau bayar. Ya Tuhan, lu gak usah ngutang-ngutang kalau mau bayar. Ya sudah, saya ikhlasin aja lah buat sodako dia. Moga rezeki saya lancar. Amin. Kalau mereka niatnya jelek, ntar juga bakalan dapat buah dari kejelekannya mereka. Saya nggak mau sebut nama, cukup yang rasa aja ya. Orang Bumi Arum yang masih punya utang sama saya, tolong ya, itu utang sampai mati pun ya tetap utang. Oke Mas Ari, makasih ya. Besok saya kasih cerita selanjutnya. Wow. Sih. Ini tetanggaku nih. Oh ini tetangga. Wow. Jadi dia dulu jualan baju, join sama temennya. Aku nggak tahu nih yang jujur aku nggak baca ya. Itu aku belum baca. Jadi yang aku tahu dia tuh join jualan baju kayak daster, kayak kemeja sama temennya. Nah terus kan setahu kan usahanya lancar. Cuma dia dikreditin. Nah mungkin kan kalau di kampung kan dikreditin ya udah bayar panen atau bayar per minggu atau bayar per bulan. Istilahnya ya udahlah, pikir dia kan dikreditin biar usahanya lancar-lancar. Cuma kalau misalnya udah kredit nggak namanya utang, bingung nggak apalagi sama saudara. Lagi-lagi saudara dan itu perkara duit lagi utang ya itu sama itu tuh utang sama saudara, utang itu memperpecah silaturahmi kadang ya. Jadi menurut aku gini loh, namanya utang itu ya mau sekecil apapun, mau 1.000 pun 2.000 pun, kalau niat awalnya ngutang ya itu harus dibayar. Balik lagi nih kayak tadi. Nah itu balik lagi kayak mbak yang tadi ngutang itu, balik lagi ke awal. Kalau misalnya niatnya dari awal itu ngutang, itu ya harus dibayar. Kecuali minta. Iya tuh. Kecuali minta nih, minta 5.000 dong buat ini, contoh buat beli es, soalnya aku nggak punya duit. Minta 10.000 dong
buat beli apa bumbu dapur apa segala macam. Ini kan namanya dia jualan juga. Istilahnya duitnya itu kan diputer. Iya, Mbak. Nah, jadi duitnya itu diputer. Jadi kalau misalnya Mbak nih ngerasa ya kalau punya utang ya tolonglah dibayar. Tolonglah dibayar. Dia itu teman aku juga masih Tolong tanggaku. dibayar. Yang misalnya Mbak tuh kalau ngerasa punya utang ya dibayar. Utang tuh dibawa kalau dibawa mati tuh nanti di akhirat bakalan ditagih. Hidupnya nggak bakalan tenang. Jadi Mbak ngomong aja. Sekarang deh semua orang deh yang punya utang diinget-inget deh punya utang sama siapa nih. Jangan dihindari dibayar. Tuh. Jadi kesannya tuh kalau misalnya kita nggak nagih dosa, nagih terus ya bosen, nggak enak juga. Yang nggak yang punya utang ini juga nggak tahu diri juga, Dia ada kesadaran. nggak kesadaran. Wah. Nah ini mbak saya ingetin ya yang ngerasa punya utang baju sama tetanggaku, tolonglah dibayar, Ya. apalagi saudara. Betul. Walaupun mungkin ya 100.000 itu nggak begitu berarti buat mbaknya ini, tapi kan yang sangat berarti buat yang jualan ini karena duit dia kan itu buat modal. Nanti kalau misalnya mbaknya ngutang nggak dibayar, dia rugi dong, bajunya udah robek-robek, udah entah jadi tempal atau jadi apa, utang masih ada. Tapi ada loh. Jadi saudaraku itu dia itu arisan. Kemarin kan dicerita arisan barang. Nah jadi tuh dia itu dibeliin lah barang elektronik. Barang elektronik ya entah TV, entah senci apa-apa. Nah jadi dilalahnya itu tuh kocokan, dia kocokan kurang 2 kocokan lagi. Ada beberapa orang kurang 2 kocokan lagi. Nah terus dia dapet terus dibeliin lah TV. Dibeli pokoknya barang elektronik. Nah barang elektronik itu rusak. Jadi setelah diusut-usut itu udah nggak bisa diperbaiki lagi. Alasannya nggak tahu kenapa rusak. Padahal itu katanya itu kena air. Nah kalau kena air kan itunya tuh nggak itu kan apa servisnya apa garansinya kan hilang. Nah jadi setelah TV-nya rusak itu dia nggak mau nyicil arisan lagi. Ih. Parah. Katanya untung kurang 2 orang lagi. Ya Tuhan. Menurut Mbak gimana? Sebenarnya aku tadinya masa sih? Iya, udah nggak diterusin lagi gara-gara TV-nya rusak. Aduh. Astagfirullah. Nih, misalnya saya satu buat yang mbaknya yang utang. Mbak kalau nggak mau bayar utang, setidaknya nggak usah ngutang-ngutang deh. Dan iya. Hidup itu apa adanya aja deh, nggak usah sok-sokan pengen punya baju baru tapi kalau nggak pengen kuat nyaur hutang ya. Nah itu juga mbaknya kalau yang punya arisan ya tanggung jawab loh. Walaupun barangnya hilang, istilahnya sama kayak kita beli barang nyicil terus tiba-tiba barangnya rusak atau hilang. Ya masa kita mau berhenti cicilan itu kan nggak mungkin. Harus dicicil dong sampai selesai. Rusak juga gara-gara banyak pemakaian banyak kan. Bukan rusak dari yang punya sananya. Ya rusak dari sananya bukan yang punya arisan itu. Jadi ditimbalin ke yang punya arisan. Setidaknya kamu punya tanggung jawab deh. Tanggung jawab itu penting. Jadi kalau misalnya mbak kayak gitu sifatnya nggak bakal dipercaya sama orang lagi. Jadi kesannya kalau mbak nanti ngikut arisan atau ngikut apa-apa, enggak. Dan kalau misalnya rusak nggak pernah mau bayar, jadi udah nggak pernah diajakin lagi. Itu resikonya. Kamu diajak. Kamu diajak, iya gitu. Mau diajak lagi. Udah selesai. Udah, itulah. Ntar dulu gue mau nanya. Oh ya. Apa ya? Tapi aku bingung. Tanya saja. Nih seputaran. Aku punya ipar. Yang dibilang ipar itu maut itu betul guys. Ipar itu maut. Nih ya sarannya. Aku punya ipar. Mungkin aku itu nikah sama suamiku itu udah lama ya, udah mau 6 tahun dan dari kayak tahun pertama dan tahun kedua aku nikah juga ya masih biasa aja. Terus sampai memasuki pernikahan gue yang 3 tahun itu
banyak tuh masalah padahal kayak hal sepele tapi jadiin besar gitu ya, namanya juga ipar ya, sampai yang bener-bener hal yang masalah yang gede dem gitu, sampai aku bener-bener diomelin sana sini, tapi karena aku juga nggak tahu itu salahku di mana, padahal aku tuh minta hakku, yang itu hakku itu ya sebenarnya itu ya gak masalah sih, mau itu punya aku dan punya suamiku, tapi dia itu memasalahkan itu. Dan nyung takutnya kepimin ya, cuman gimana ya Pak Yanto sarannya, kalau misalnya kita punya ipar yang seperti itu, apakah kita harus baik-baikin lagi hubungan aku sama dia? Tapi kalaupun dibaikin lagi juga udah nggak bisa sih, karena dia itu gimana ya, susah orangnya. Ketika jadi nyung tak kayak ya, lamun aku punya salah tuh yang ngomong gitu loh. Jadi kan namanya orang punya salah kan, kalau dia ngasih tahu kan kita bisa introspeksi dan memperbaiki diri. Kalau kita punya salah dia diem dan selalu ngumbar sebenarnya iya kejelekan, padahal itu nggak bener dan nggak nyata, tapi diumbar-umbar semua orang, itu sarannya gimana sih? Jadi kalau menurut aku ya, menurut Enyong, Nyongnya selalu berbus guys, Enyong juga apong Lampung Jawa Kebumen ya. ya Jadi nama menurut Enyongku ya dijorna wae. Nak misalnya suatu saat nak wong kui sadar dewe, kok lucu ngomong Jawa ya. iya Ya, tapi nggak apa-apa sih. sadar dewe, dadi ngene iki lho. Enek kasusnya ngono kuwi akeh, kasus sing ibarat kata iki dhewe ki wis ngelakuin sing bener, tapi karena dia ngerasa iri atau ngerasa dari awal tuh nggak suka sama kita ini, jadi udah walaupun kita ngelakuin hal baik pun pasti di mata dia itu salah. Di mata dia itu selalu ya salah, nggak ada benernya. Jadi walaupun percuma 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 wae sing dek kita ngelakuin sing halal sing apik, kita ngelakuin dek apa ya, pokoknya dek ngowe barang opo, so dek ngowe opo, nyanjung dek enak dek ora pengertian, selalu dek ngejelin di awak dewe ya angel. Nak saranku sih Mbak ya, dinengke wae, Allah tuh maha melihat, Allah tuh maha mendengar. Yang penting Mbaknya tuh nggak ngelakuin hal-hal yang di luar nar atau yang nggak disukai keluarganya Mbak ini. Istilahnya Mbak yang ngelakuin yang terbaik. Kalau misalnya yang Mbak iparnya itu nggak suka, ya udah biarin aja. Satu saat kalau misalnya dia itu butuh banget, pasti dia bakal nyamperin, pasti mungkin bakalan nyuwun ngapurone. Tapi suatu saat nih ya, kalau misalnya suatu saat nah misalnya ipare Mbak kui nyuwun ngapuro, terus istilahnya kayak dia iki ngerasa salah, terus dia ngerasa selama ini aku salah sangka karo Mbak Mbak dimaafnya atau iya tak maafin sih, aku juga maha pemaaf, tapi ya ada beberapa yang dia lakuin ke aku itu bener-bener sebenarnya sih mungkin aku bisa memaafkan dari mulutku, tapi dari hatiku aku belum bisa maafin, karena ya itu ya. Aku juga pernah denger sih ceritanya si Mbak Neneng ini. Jadi karena kakak iparnya itu emang benar-benar udah kelewatan. Menurut aku udah benar-benar kelewatan sih, istilahnya udah bener nggak suka sama orang sampai melakukan hal sebodoh atau hal yang mungkin di luar nalar kita. Jadi ya stop lah. Nanti suatu saat nih kalau Mbak ngelakuin hal buruk pada Mbak Neneng ini, pasti suatu saat nanti Mbak bakalan ngalamin hal seperti itu juga. Walaupun bukan dari Mbak Neneng, dari orang lain. Ingat, nah itu karma itu selalu ada. Jadi kalau Mbak tuh nanam keburukan, suatu saat Mbak akan menuai keburukan juga. Betul. Jadi ya mudah-mudahan nih iparnya Mbak Neneng itu sadar. Amin. Dan mudah-mudahan gini loh Mbak. Gini loh Mbak, tapi dia kayaknya nggak pernah nonton YouTube. Aduh Mbak, you paling tersayang. Ya Yuna yang baik ya. Iya, si tersayang. Mudah-mudahan satu saat baik, maka ya Yuna baiknya nonton. Jangan ngerasa, apaan? Jangan. Suatu saat kalau Mbak ada benar-benar butuh banget bantuan dari suaminya Mbak Neneng atau Mbak Neneng, nanti Mbak bakalan malu sendiri.
pasti Mbak bakalan ngerasa apa ya namanya, ngerasa nggak enak. Jadi kalau dari awal, ya mudah-mudahan Lebaran ini saling memaafkan lah. Bener, kalau misalnya emang mau bertobat atau emang mau benar berubah, ya bener-bener berubah. Jangan cuma kayak di bubut, jangan kalau di mulut doang. Berubah tuh ada maunya doang. Berubah tuh dari hati. Aduh. Kalau misalnya berubah dari hati itu, sampai kapanpun itu Mbak bakalan ya diituin orang, disanjung orang atau diituin orang. Tapi kalau cuma di mulut doang misalnya, minta maaf cuma ada sesuatu atau mau minjem duit atau minta tolong apa, ya lu datang lagi Mbak, datang lagi ke sini, udah nggak dipercaya lagi. Nih, ada lagi. Apa? Sebenarnya ya, masih ipar juga. Meskipun kan ibaratkan aku dan suamiku ya jadi satu gitu kan. Kita itu satu hati. Berkata aku disakitin pun dia juga ngerasa sakit gitu. Meskipun dia udah pernah dikecewain, udah pernah disakitin hatinya, dan dia sudah memaafkan, lagi dan lagi dia selalu berbuat ulah lagi yang seperti itu. Berkata nyungki wis dilelara loh, bener-bener sing sakit banget. Tapi apa, dia datang tiba-tiba membaik-baikin aku sampai yang ini disayang-sayang, yang sebenarnya ya sebelumnya aku tuh belum pernah ngerasain kayak gitu. Terus di situ aja aku udah ngerasa ini pasti ada maunya. Ya nyata bener, dia ada maunya. Dia minta tolong, datang nangis-nangis, ditolongin. Sebenarnya kurang baik apa coba? Ya memang dibilang kurang baik juga ya, namanya lo juga ya masih banyak kurangnya, tapi setidaknya ya tolonglah dilihat dari sisi kebaikan aku, jangan yang dilihat itu kejahatannya atau keburukannya. Dan setidaknya kalau ada yang kurang atau ada yang kesannya aku yang nyakitin iyo sampai saiki gak bisa nerima aku yang ngomong gitu, nah, jangan kayak gini, aku udah gak suka. Aku pengennya punya kakak ipar itu ya yang rukun ayem gitu kan, enak gotong royong. Jadi kalau ada apa-apa tuh saling rangkul, jangan kayak gini pecah belah, gak enak. Nah itu. Dan yang disalin aku lagi. Nah itu, mudah-mudahan suatu saat nih kakak iparnya Mbak Neni itu ngeliat, buat apa sih misalnya permusuhan atau permusuhan antara saudara itu, ya nggak baik juga. Buat apa, nggak ada gunanya juga. Walaupun Mbak nih di sana, di keluarga sana tuh ngejelek-jelekin segala macem, tapi kenyataannya cuma itu fitnah doang, omong kosong doang, itu bakalan dosa lo ya, Mbak bakalan malu sendiri. Mbak juga bakalan ngerasain gimana rasanya difitnah, ngerasain gimana rasanya Mbak tuh nanti diomongin orang atau segala macem. Kayaknya kita perlu bikin sesi curhatan aku pribadi sih ya. Sayang banget kalau diceritain mah nggak bisa habis guys. Jadi satu nih Pak Yanto nanya lagi, kalau dia sampai bener-bener udah ngucap kayak gini, sampai aku mati pun aku nggak bakalan mau ngakuin kamu itu ipar aku, dan sampai kamu mati pun, amit-amit ya, katanya sampai aku mati atau suamiku mati atau aku ada apa, dia nggak bakalan nginjekin kaki dia di rumah aku. Nggak apa-apa, ini cuma butuh kawan. Butuh kawan, tenang saja, tidak apa-apa. Itu gimana itu? Itu sih menurut aku ya, mulut emang pedes ya, walaupun apa ya, oke lah, dalam kondisi semarah apapun, sekilaf apapun lu ngomong, misalnya se sakit-sakitnya mungkin ucapan lu itu, ya setidaknya lu ada itikat baik. Kalau misalnya ucapan mbaknya ini salah, kalimatnya salah tuh ya datanglah baik-baik minta maaf. Saya nggak ngebelain Mbak Nena ini, cuma kan posisinya kalau Mbak udah ngucap seperti itu bakalan diinget walaupun sampai mati pun Mbak bakalan diinget. Jadi suatu saat kalau Mbak nih lagi kesusahan, sebenarnya Mbak Neni mau bantu, terus Mbak Neni inget ucapan yang tadi itu, pasti dia bakalan mikir lagi. Pasti bakalan, yang tadinya mau ngasih ikhlas ya mau gimana, tetap aja di hati nggak ikhlas, ngegrondol. Jadi ya tolonglah kalau misalnya punya mulut ya dijaga. Jangan sampai nyakitin perasaan orang lain. Istilahnya kalau misalnya Mbak ini mau ceplos itu sama orang yang sesirkelan, jadi sama orang yang benar-benar bercanda, tahu misalnya
ngomong bahasa biasa, ngomong bahasa kasar apa di kata-kata itu, ngomonglah sama orang yang sefrekuensi. Jadi nggak ada arti sakit hati, cuma kan posisinya di sini dia kan ngerasa ya dia yang di sini Mbak Nenek kan ngerasa adipar. Kalau udah ngomong kayak gitu kan, apalagi ngomong itu di depan semua orang kan mungkin ya. Mungkin dia ada malu lah, malu juga ngerasa sakit hati. Aku pun juga sama. Kalau dibilangin seperti itu, aku bakal ngerasain. Aku bakal buktiin suatu saat aku bisa jauh lebih baik daripada kamu. Sama kayak dulu aku pernah. Dulu aku punya itu masih saudara. Jadi aku tuh kan aku lahiran dulu tuh aku masih SD kayaknya, SD SMP. Jadi tuh aku SD SMP tuh aku kan agak kecil, maksudnya nggak begitu tinggi. Nah anaknya tetangga itu lebih tinggi. Nah di posisi banyak orang dia ngomong gini, oh ini anaknya bapak ini, padahal dia tuh lebih tuaan dia loh daripada anakku, tapi dia segitu-gitu aja kata dia nggak ada perubahan, nggak tinggi segitu aja. Dalam hatiku dulu ngucap, suatu saat gue akan patahin ucapan kamu itu. Terus gimana? Ya bener, di saat aku udah nikah, belum nikah ya, di saat aku masih bujang, dia pun masih bujang, dia tuh emang tinggi, cuma mukanya udah kayak bapak-bapak. Wow, wow, mukanya udah kayak bapak-bapak. Lebih pilih mana? Aku bakalan buktiin, misalnya kayak lo dulu ngatain gue seperti ini, gue bakalan buktiin gue bisa jauh lebih daripada anak lo. Jadi hati-hati dalam ucapan. Suatu saat kalau misalnya ucapan itu udah masuk ke hati, dia pasti bakal lu suatu saat bakalin matain ucapan lo. Suatu saat gue bakal buktiin gue bisa jauh lebih baik daripada anak lo. Jauh lebih baik daripada anak lo. Tuh ibu. Dulu pernah aku dibilangin seperti itu. Tuh. Alhamdulillah ya berhasil loh. Alhamdulillah. Karena dengan ketabahan, dengan keikhlasan, dengan ya ngejalanin dengan ikhlas, alhamdulillah Allah ngejawab semua doa kita, akhirnya dikabulin. Gitu guys. Gitu, guys. Nah pesanku sih satu sih. Jadi ketika kita punya mulut itu harus dijaga lisannya, dan kan sampean juga dua anak wadon, hati-hati karma itu pasti ada. Dan enggak deh. Dan ya takutnya suatu saat nanti apa yang sampean lakuin ke aku nanti anaknya sampean ngerasakan. Nah, tapi ya aku doain semoga enggak ya. Semoga itu cuma buat aku aja. Semoga gak ada karma untuk dia. Ya. Semoga cepet sadar gitu. Ya, yang aku doain semoga banyak dapat hidayah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan lebaran tahun depan bisa kumpul lagi, bisa silaturahmi, bisa sungkeman. Jadi itu bisa aku rukun, adem. Asing rasanya, aneh tau gak sih, udah lama nih 3 tahun gak bener-bener gak ketemu, terus pas ketemu itu kayak ya gimana, kalau aku gak punya salah ya aku bisa aja lah, dia yang ada salah ya dia salting dan kayak ngerasa gimana gitu, tapi akunya kayak ya udah gitu, males banget. Soalnya gini loh, kadang ego dia tuh lebih tinggi. Jadi setidaknya dia tuh mungkin ngerasa bersalah, mau minta maaf tuh nggak enak. Cuma ya buanglah rasa nggak enak, rasa egonya itu, rasanya itu. Kita ngelawan ego demi kebaikan nggak apa-apa. Gitu loh. Sama kayak aku kemarin bikin podcast. Emang lu nggak malu? Semua orang tahu lu statusnya duda. Gimana kalau misalnya suatu saat lu deket sama cewek status lu duda, aku mau tipe apa adanya, nggak mau nutupin, daripada nanti aku pacaran ngakunya bujang, tiba-tiba dengar dari orang, oh dia tuh udah pernah nikah loh gini. Itu lebih bohong lagi, sakit, lebih nyakitin lagi. Mendingan dari awal suatu saat kalau ada yang nerima gua padanya, status gua bukan lajang lagi loh. Jadi dia mendingan tahu dari awal, keluarganya mendingan tahu dari awal, daripada udah pacaran lama tiba-tiba dia tahu aku udah pernah nikah. Terus keluarganya udah nikahnya, mendingan dari awal terus terang. Lebih baik aku sakit di awal dibanding sakit di akhir, di ujungnya. Jangan guys, ngapain kita harus malu kalau kita ngelakuin hal benar? Ngapain kita harus malu gitu loh. Jangan pernah nutupin sesuatu, nanti suatu saat dia bakalan jadi bumerang buat lo. Nah satu lagi, itu podcast dibikin sebelum bapakku meninggal. Jadi
Ada yang bilang, padahal bapaknya baru meninggal bisa ketawa-ketawa. Itu podcast saya bikin sebelum bapak saya meninggal ya. Ingat, itu podcast yang kemarin itu yang tanya jawab itu podcast sebelum bapakku meninggal. Tuh, Jadi guys. malamnya zamannya kita bikin podcast jam setengah 12-an bapakku meninggal. Itu nggak ada sama tahunnya. Jadi karena aku udah janji upload hari Minggu, karena hari Minggunya saya dengan bapakku meninggal, jadi saya tunda sampai 6 hari baru saya upload, baru saya edit itu. Jadi orang jangan salah paham. Dikiranya baru meninggal udah ketawa-tawa gini, bikin post kayak gini. Enggak, itu video sebelum bapakku meninggal. Oke. Jadi kalau sekarang saya udah bisa ketawa, saya sudah ikhlas. Bapakku meninggal saya udah ikhlas karena istilahnya dia udah nggak ngerasain sakit lagi. Istilahnya kita ngerasa kangen. Cuma kalau kita tangisin tiap hari ya, kita harus selalu galau tiap hari ya, kapan kita mau maju? Dan kasihan juga yang di sana nggak Ya tenang. gitu. Kalau kita mau nangis terus, kita selalu nangis terus ya susah. Jadi ya kita jalanin aja. Yang penting kita selalu kirim doa buat almarhum bapak aku dan ibu aku. Dia selalu doa yang terbaik di sana. Semoga kirim doa, baca sin gitu aja. Masa sih kalau gitu harus kita umbar-umbar, kan nggak mungkin. Itu kalau masalah urusan namanya di atas itu tuh privasi. Jadi buat apa kita lagi sholat, lagi sedekah itu diumbar-umbar? Itu percuma juga. Itu nggak apa ya? Nggak apa kalau kita ngasih orang terus apa kita berdoa gitu. Apa namanya ya? Kayak seolah tuh kayak apa sih bahasanya, kayak nggak riah gitu loh kita. Iya sih ria jatuhnya. termasuk kayak. Nah itu istilahnya kalau lu nggak pernah gini-gini ya kalau urusan gue sholat, urusan gue itu ya urusan gue yang di atas. Sebenarnya kalau gue nggak pernah upload tentang religius ya Allah yang maha tahu. Istilahnya yang tahu, istilahnya gue tak tahu agama atau enggak ya Allah yang tahu. Ngapain lu mesti harus ngurusin hidup orang? Mending lu urusin hidup lu sendiri. Jadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan suka ngomongin orang boleh, tapi ada batasnya, ada wajarnya gitu loh. Oke guys, thank you semuanya yang udah curhat bareng aku dan Mbak Neneng. Mudah-mudahan di next curhat selanjutnya lebih ekstrim lagi, lebih seru lagi, lebih ada apa ya, kita ngasih masukan juga lebih dicerna lagi, lebih bagus lagi. Dan sebenarnya ada si tetangga yang mau curhat tapi dia bingung karena ada pelakor atau janda tuh di kampung itu ada janda yang godain suaminya dia. Jadi cuma dia retin, tapi dia tuh mau cerita malu, takutnya nanti tahu apa tetangganya tanpa segala macam, dia malu. Kan bisa disamarin, Mbak. Karena aku bilang kan nggak apa-apa, cerita aja dari awal. Aku belum tahu ceritanya sih, cuma dia bilang malu karena ceritanya masalah keluarga. Jadi kayak ada janda gatel yang godain suaminya, dia cuma ngeretin hartanya suaminya doang. Janda pelakor, mikir. Jadi buat mbaknya next ke depan di vlog aku kalau mau curhat dari awal nggak apa-apa, curhat aja. Kan bisa disamarin tuh namanya. Ya. Barangkali curhat itu bisa bikin lega, nggak jadi beban. Nah, jadi ya satu saat mudah-mudahan si jandanya itu yang suka ngodain suami orang tuh lihat sadar. Lebih baik tuh mendingan nikah, cari yang jangan beristri, cari yang lajang atau cari yang duda. Tapi tenang saja, di mana-mana kalaupun ada pelakor datang, istri saya itu pasti bakalan menang guys, meskipun sakit dulu tapi kita bakalan menang karena tahta tertinggi dalam per pelakor-pelakoran itu, istri nomor 1 itu pasti bakalan menang meskipun dia lagi tersakit. Iya sih, apalagi udah punya anak. Semangat Mbak, semangat. Oke, di vlog selanjutnya mungkin aku bakalan buat berbagi cerita, atau teman-teman juga kalau mau cerita tentang masalah mistis atau masalah pernah melihat makhluk halus atau melihat sesuatu, entah itu pocong, kuntilanak segala macam. Jadi kalian boleh curhat atau bisa lewat DM atau lewat Facebook atau lewat WhatsApp. Jadi bagi pengalaman mengenai hal mistis. Jadi malam Jumat
Dan next bakalan kita ngevlog hal-hal bisnis. Oke. Ah, Oke. Oke, thank you semuanya. Iya. Iya, satu lagi. Nah, satu. Itu nanti Hmm. hari Jumat kita datangkan bintang tamu kita, Wahid. Dia itu sangat mistis banget di sini guys, Nah, paling itu. mistis. Nah, itu. Ya. Oke, jangan lupa di like, komen, dan di share ya teman-teman. Ya. Sampai jangan bosan-bosan dengan vlog kita. Ya. Dan jangan lupa di like, komen, dan share ya. Ya. Sampai ketemu.